Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, itulah yang senantiasa menyertai kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami penuh dengan rasa syukur dan terima kasih buat kehidupan, buat hari ini, dan buat nafas yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini, namun sebelumnya kami mau dengarkan firman-Mu, berkati dan urapi firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi terang yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus melahirkan kehidupan baru. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus Kristus sangat penting bagi kehidupan kita. Karena kebangkitan Yesus Kristus adalah salah satu inti berita dari penyampaian Injil yang disampaikan oleh murid-murid, oleh para rasul, oleh para pengikut, bahkan orang-orang yang percaya pada zaman itu, bahkan sampai sekarang hingga sampai kepada kita berita itu. Kebangkitan Yesus Kristus tidak akan pernah berhenti, akan selalu dan akan selalu terus disampaikan. Karena kebangkitan Yesus itu begitu penting dalam kehidupan kita. Jadi kebangkitan Yesus Kristus begitu penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Salah satu alasannya adalah karena kebangkitan Yesus Kristus melahirkan kehidupan baru, mendatangkan sesuatu yang baru, pengalaman baru. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang hidup karena dia keturunan orang berdosa, semua manusia dikatakan upah dosa ialah maut. Pada akhirnya karena manusia berdosa akan mengalami yang namanya kematian, kematian fisik, kematian jasmani, kematian secara lahiriah. Mau tidak mau itu adalah proses yang akan dialami oleh setiap orang. Dan bicara tentang kematian itu tidak bicara tentang usia. Bisa saja yang lebih muda duluan, bisa saja yang lebih tua duluan, bisa saja yang sehat duluan, bisa saja yang sakit duluan. Jadi tidak memandang dia tua atau muda, tidak memandang dia sakit atau sehat. Kapan saja, siapa saja, bisa saja dia akan mengalami kematian. Bahkan bukan hanya bisa saja, akan mengalami. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa, dan akibat dosa dikatakan adalah maut, yaitu kematian. Jadi dikatakan di sini tadi, kebangkitan Yesus Kristus itu begitu penting bagi orang yang percaya, karena melalui kebangkitan Yesus Kristus itu melahirkan suatu kehidupan baru. Kehidupan yang baru yang dimaksud itu apa? Kehidupan yang baru yang dimaksud adalah dari semua yang pernah hidup, yang mati, hanya Yesuslah yang mengalahkan yang namanya kematian. Artinya dia bangkit dari kematian. Dan itu menunjukkan ada sesuatu pengharapan baru, ada sesuatu kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Apakah itu? Ya itu tadi, bahwa ada satu orang yang mati lalu hidup kembali. Siapakah itu? Yesus. Kebangkitannya menunjukkan bahwa itu merupakan suatu pengharapan baru bagi mereka-mereka yang percaya akan nama Yesus. Karena di dalam Yesus ada kebangkitan, ada kehidupan yang baru. Di dalam Yesus kita tidak akan mati selama-lamanya. Jadi hidup baru yang disebut di dalam yang kita baca tadi adalah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang yang mati. Kita sudah dengarkan tadi, kami sudah sampaikan tadi bahwa semua yang hidup pasti akan mati. Tetapi ada satu pribadi yang bangkit dari kematian, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi tubuh Yesus Kristus yang telah bangkit adalah tubuh kemuliaan. Tubuh yang sama sekali berbeda
dari tubuhnya sebelum dia dikuburkan. Dan tubuh itu adalah tubuh yang telah mengalahkan kematian. Dan tubuh yang baru itu adalah suatu kehidupan yang bersifat kekal. Dan tidak ada lagi yang namanya kematian di dalamnya. Jadi sebelum mengalami tubuh kebangkitan, tubuh itu hanya tubuh manusia biasa. Tetapi setelah mengalami tubuh kebangkitan, tubuh yang sudah bangkit ini adalah tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan ini, tubuh yang dimiliki oleh Yesus sesudah dia bangkit kembali. Tubuh itu tidak akan mati, tidak akan mengalami kematian lagi. Tidak akan mengalami yang namanya dialami secara tubuh fisik sebelum kematian tersebut. Sebelum kita mengalami tubuh fisik, yaitu sebelum kita mengalami kematian, tentunya berbagai pergumulan, berbagai persoalan, berbagai kesulitan, berbagai kesukaran, bahkan berbagai penderitaan, bahkan berbagai sakit penyakit akan dialami oleh tubuh ini. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika tubuh ini mengalami kematian dan suatu saat Tuhan Yesus berikan kita tubuh kebangkitan, yaitu tubuh yang sama yang dimiliki Yesus sesudah bangkit dari kematian. Tubuh itu ketika kita miliki, maka tubuh ini tidak mengalami lama lagi yang namanya tubuh yang kelihatan secara fisik sebelum dibangkitkan, yaitu penuh dengan penderitaan, penuh dengan sakit penyakit, penuh dengan pemikiran sana sini, penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Tetapi sesudah dibangkitkan, tubuh ini tidak mengalami lagi yang namanya hal-hal itu, tetapi adalah tubuh yang kekal. Oleh sebab itulah tubuh ini masih bisa dilihat, masih bisa disentuh. Dan itu kelihatan dari mana? Waktu Yesus bangkit kembali, dia memperlihatkan diri kepada murid-muridnya seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40. Begini firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Jadi sesudah Yesus mengalami tubuh kebangkitan, dia memperlihatkan kepada murid-muridnya, dan pada saat itu murid-muridnya membicarakan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, mengalahkan kematian. Dan orang-orang pada saat itu ketika mendengar dan membicarakan hari itu, mereka antara percaya dan tidak percaya, hingga pada suatu saat mereka berkumpul di suatu tempat, di mana di tempat itu tertutup. Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Tubuh kebangkitan tersebut tiba-tiba hadir di tengah mereka, dan Yesus katakan kepada mereka, "Ini aku, bukan hantu. Ini aku, tubuh yang baru, yang bisa disentuh, yang bisa dilihat, yang bisa diraba." Tetapi tubuh ini sudah berbeda. Tubuh ini adalah tubuh kebangkitan. Jadi hal tersebut membawa pengharapan baru, membawa kehidupan baru kepada para murid. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengucap syukur di dalam Yesus ada pengharapan, ada kehidupan yang baru. Tubuh yang dimiliki Yesus, tubuh kebangkitan, akan kita miliki juga. Oleh sebab itulah peristiwa ini penting bagi kita. Kebangkitan Yesus melahirkan kehidupan yang baru bagi kita. Kehidupan yang baru apa yang dimaksud? Suatu saat kita pun akan mengalami tubuh kebangkitan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Karena itu janji Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus telah mengalahkan kematian dengan bangkit dari kematian. Dan dia berjanji kita pun suatu saat akan mengalami hal yang sama kalau kita di dalam Yesus. Tubuh kita boleh binasa, tubuh kita boleh mengalami kematian, tetapi nanti waktu Yesus datang kedua kali, tubuh kita akan dibangkitkan kembali, dan tubuh itu sama seperti tubuh kebangkitan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu bersyukurlah kita punya Yesus yang memiliki juru selamat bagi kehidupan kita, yang menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukur atas kebangkitan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu, berkati firman-Mu yang mengajar kami bahwa Yesus telah memberikan contoh dan teladan bagi kami di mana mengalahkan kematian,
bangkit dan memiliki tubuh kebangkitan, dan kami pun suatu saat akan mengalaminya, dan itulah pengharapan kami di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu biarlah kami hidup dalam hidup ini ikut Yesus dan selalu menurut Yesus, mengikuti segala perintah dan segala yang ada di dalam kehidupannya, supaya kami juga mengalami tubuh kebangkitan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini berkati hidup kami, dan segala berkat yang terbaik Tuhan janjikan itulah yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.